Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Novi Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan 5 dari kota Samarinda, akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan, beliau berdua adalah pengajar praktik saya, Bapak Denny Eka Wahyudi, dan fasilitator saya, Bapak Yoki Aryana. Pada aksi nyata kali ini, saya akan melaksanakan rencana yang telah saya tuliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Pengembangan diri seperti apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama, memperbanyak literasi terkait pembelajaran yang menarik dan bermakna. Hal ini dapat terlihat dari keaktifan saya dalam mencari literasi yang menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan sharing dengan rekan sejawat maupun rekan calon guru penggerak terkait pembelajaran yang baik. Hal ini saya buktikan dengan diskusi yang saya lakukan baik dengan rekan sejawat maupun dengan rekan calon guru penggerak satu tim guna mencari solusi atas permasalahan yang kami alami maupun menemukan strategi pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, menjadi pemimpin pembelajaran dengan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya selalu berupaya memberikan tuntunan kepada siswa untuk menggali potensi yang mereka miliki, memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran, sehingga hal ini akan melatih keberanian dan kemandirian siswa, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, maupun orang tua siswa terkait kemajuan pendidikan. Sebagai makhluk sosial, tentu saya akan selalu terhubung dengan banyak orang, baik di saat saya menjalankan program pembelajaran maupun dalam mengatasi permasalahan disiplin belajar siswa. Saya tentunya harus menjalin kerjasama yang baik dengan wali murid. Yang kelima, berupaya selalu berinovasi dan memunculkan ide-ide kreatif dalam menyukseskan proses pembelajaran. Sebagai guru yang mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya berupaya untuk berinovasi dan berkreativitas agar pembelajaran yang saya sampaikan dapat menarik perhatian siswa. Sejauh ini, hal yang bisa saya lakukan diantaranya membuat alat peraga pembelajaran, membuat dongeng yang menarik, menulis fiksi mini, serta menulis artikel-artikel yang telah diterbitkan oleh media massa setempat. Setelah melaksanakan deretan aksi nyata, selanjutnya saya akan melakukan refleksi yang berisi apa yang saya rasakan, ide atau gagasan apa yang timbul selama kegiatan, apa pembelajaran yang dapat saya ambil, dan bagaimana dampak perubahan positif yang paling saya rasakan. Perasaan saya selama proses aksi nyata yaitu, saya merasa senang sudah dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata, meskipun ini hanya merupakan langkah kecil yang bisa saya lakukan. Saya banyak terbantu saat melaksanakan aksi nyata ini karena mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Saya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Saya merasa bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Ide gagasan yang timbul selama proses aksi nyata yaitu, saya akan membuat komunitas praktisi MGMP di sekolah guna menyusun program pengajaran. Saya akan terus berinovasi untuk menciptakan ide-ide kreatif guna menunjang proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Membuat strategi pembelajaran yang menarik bagi siswa, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk menyampaikan pendapat.
Pembelajaran yang dapat saya ambil selama proses aksi nyata diantaranya termotivasi untuk membuat karya fiksi yang lebih banyak dan menarik untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam dunia literasi. Melihat respon siswa yang begitu antusias saat menggunakan alat peraga pembelajaran, saya mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar siswa di sekolah saya lebih menyukai cara belajar secara visual. Melalui nilai dan peran dalam aksi nyata yang saya lakukan, memotivasi rekan guru lain untuk melakukan hal yang sama. Dapat memberikan kebijakan terhadap permasalahan yang dimiliki siswa saat melakukan kunjungan rumah. Sedangkan dampak positif yang paling saya rasakan yaitu peningkatan kompetensi diri yang telah saya lakukan memberikan efek positif terhadap kreativitas rekan-rekan guru yang lain. Siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti mata pelajaran yang saya ampu, sehingga hal ini mempengaruhi keaktifan dan keberanian siswa dalam berpendapat. Memberikan perubahan terhadap paradigma pendidikan melalui proses pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid. Saya bisa lebih berempati dengan siswa yang memiliki masalah belajar setelah melakukan kunjungan rumah. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.